Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana ala syiratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul halimul hakim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita untuk selalu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang bukan hanya sebentar, kebahagiaan yang bukan hanya sebatas usia kita, kebahagiaan bukan hanya sebatas umur kita, tapi kebahagiaan yang kita harapkan adalah sampai di akhirat kelak yang hakiki dan abadi. Para jamaah rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sempurna. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah hanya memiliki akal, sehingga dia selalu taat kepada Allah. Binatang dibekali oleh Allah adalah syahwat, sehingga di dalam hidupnya hanyalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Setan itu dibekali oleh Allah adalah hawa nafsu, sehingga selama hidupnya setan itu akan selalu tidak akan bersyukur kepada Allah dan berusaha untuk menggoda manusia agar ikut dengannya masuk ke dalam neraka. Tapi Allah menciptakan manusia begitu baik, begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh aku ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Sehingga di dalam diri kita para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawakhira fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang ada di dalam diri anak Adam. Jadi ada 4 permata yang kita miliki pada jamaah rahimakumullah. Yuzaluha arba'atu asya. Keempat permata itu akan hangus, akan hilang, akan lenyap dengan 4 perkara juga. Amal jawahir, adapun permata tersebut adalah fal aqlu, yang pertama adalah akal.
Akal Allah berikan kepada kita. Karena dengan akal yang ada di dalam diri kita itu adalah suatu memimpin terhadap diri kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan aturan, mana yang tidak. Itulah akal. Sehingga ada kewajiban untuk kita untuk memelihara akal. Jangan sampai akal itu akan dikelori. Maka kalau ada suatu makanan ataupun minuman yang akan merusak akal, maka di situ tidak diperbolehkan oleh agama. Adapun yang bisa merusak akal, para jamaah rahimakumullah, adalah al-ghadab. Ada rasa marah yang terlalu. Itu yang akan melenyapkan, yang akan menghanguskan akal. Sehingga seseorang yang sudah ada perasaan marah yang terlalu, maka dia tidak akan bisa mempergunakan akalnya dengan jernih. Ini yang pertama, para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, waddinu. Permata yang ada di dalam diri kita adalah agama. Alhamdulillah para jamaah, Allah masih tetap menitipkan Islam kepada kita. Mari kita jaga keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita itu akan luntur, bahkan akan hilang. Karena banyak dan ada terjadi seseorang itu karena pekerjaan Islamnya hilang, karena perempuan Islamnya hilang, karena kehormatan Islamnya hilang, ditukar dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar, ditukar dengan kesenangan dunia yang hanya sifatnya seperti fata morgana. Jadi agama, para jamaah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita tetap diberi oleh Allah kekuatan untuk tetap beragama Islam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami tetap dalam agamamu. Ini doa yang diajarkan agar kita Islam ini tetap Islam. Bukan hanya Islam dalam arti KTP saja, tapi Islam yang sebenar-benarnya menjaga keislaman kita. Jangan sampai Islam kita ini hanya tergantung terhadap kondisi. Karena ada orang itu Islamnya kuat kalau hari Jumatan, tapi setelah itu jarang sholat wajib. Ada Islamnya kuat di bulan Ramadan, ya puasa, tapi kadang-kala tidak sholat. Macam-macam lah. Maka kita mohon kepada Allah tetap dalam Islam yang sempurna. Udkhul fisilmi kafah. Masuklah dari dalam Islam itu secara keseluruhan. Bukan hanya kertas, bukan hanya ucapan, tapi juga dengan tingkah laku. Adapun yang akan merusak, diungkapkan oleh Rasulullah, yang akan merusak, menghanguskan agama itu amalan yang berupa hasad. Hati yang ada rasa dengki, benci kepada seseorang, kepada sesamanya, itu akan merusak agama seseorang. Dia akan bisa berubah tingkah lakunya karena ada rasa dengki. Dia akan bisa melakukan sesuatu, melanggar agama, melanggar aturan kalau sudah ada rasa benci, dengki terhadap sesamanya. Hati yang kotor artinya, para jamaah rahimakumullah. Jadi permata yang kedua itu agama jangan sampai lenyap dengan hati yang busuk.
yang akan menghanguskan segala amalan kita. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang ketiga kata Rasulullah, wal haya'u, rasa malu. Rasa malu ini permata di dalam diri kita. Karena ini pemberian Allah. Haya'un nafsiyun. Jadi pemberian Allah itu yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, diberikan rasa malu sejak lahir. Memang sudah kodratnya manusia itu punya rasa malu. Contoh menutup aurat. Kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, dia tidak akan bertelanjang karena sudah ada rasa malu. Dan itu sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hayaun imaniyun. Ini rasa malu yang diberikan Allah hanya kepada orang-orang yang ada imannya. Orang-orang yang imannya kuat. Jadi ada rasa malu. Artinya apa? Dia malu untuk melanggar aturan Allah. Dia malu untuk melakukan kemaksiatan. Dia malu kepada orang lain untuk menyakiti orang lain. Berbuat dosa kepada orang lain. Ada rasa malu. Itu adalah hayaun imaniyun. Rasa malu yang diberikan Allah kepada seseorang karena imannya sudah kuat. Kalau imannya tidak kuat, para jamaah rahimakumullah, Islamnya tidak kuat, ya kadangkala tidak ada rasa malu, hilang. Sehingga Rasulullah, hilangnya rasa malu kata Rasulullah adalah toma, serakah. Orang kalau sudah serakah, tamak, dia tidak akan malu kepada siapapun. Kalau sudah tamak, siapapun yang punya, bukan punyanya, bukan haknya, diambil. Bukan hanya satu orang yang diambil, haknya orang banyak, haknya rakyat, haknya semua manusia kadang-kala diambil. Ini sudah tidak ada rasa malu. Bukan tidak rasa malu kepada manusia saja, sama Allah sudah tidak malu. Para jamaah rahimakumullah. Jadi permata yang ketiga itu rasa malu. Jangan sampai rasa malu itu hilang, lenyap dengan ada rasa tamak di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir para jamaah adalah wal amalus sholeh. Permata yang harus kita jaga, ini yang terakhir. Yang keempat adalah amal soleh. Masya Allah para jamaah rahimakumullah, sudah kita lakukan amal soleh sejak balik kita. Sudah kita berusaha untuk sholat, kita sudah berusaha untuk zakat, puasa, bersodakoh, umrah, bahkan haji, umrah berkali-kali. Itu sudah kita lakukan. Kenapa? Karena biar punya permata yang ada di dalam hati kita itu dijaga. Amal soleh ini akan lenyap para jamaah. Kata Rasulullah, apa yang menyebabkan amal soleh itu akan lenyap? Yaitu wal ghibah. Ghibah itu akan melenyapkan, itu akan menghanguskan amal soleh. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah terbiasa ghibah itu kayak nyara, seperti nikmat. Membicarakan orang lain itu kayaknya seperti tidak ada rasa beban, los. Nah ini yang akan menghanguskan amal soleh kita. Setiap kita beramal soleh sudah menumpuk, tapi kita membicarakan kejelekan orang lain. Berarti amal kebaikan kita diberikan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Eman. Sudah kita banyak sholat, bahkan sholat tahajud dan lain sebagainya, tapi ghibahnya luar biasa. Dan ini yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Memang banyak pahalanya sholat, haji, sedekah, umroh dan lain sebagainya, luar biasa, sujudnya lama sekali, banyak, tapi dia suka ghibah. Muflis di akhirat juga dia akan
termasuk orang yang bangkrut. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, kita yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Allah menjaga akal kita, Allah menjaga agama kita, rasa malu yang ada dalam diri kita mudah-mudahan dipertebal oleh Allah, dan mudah-mudahan amal soleh kita semua diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa alqa'il. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzi jahadu litakuna kalimatullahi al-ulya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma qawwil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'anidin wa khtim lana minka bil khair. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal makkah wal madinah wa qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.